Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita ketemu lagi di minggu kelima sepertinya, minggu kelima terkait pengajian rutinan kita malam Jumat. Jadi hari ini kita membahas terkait, sebenarnya dari pertama kita membuat kajian ini itu sudah agak runtut ya, mulai dari prokrastinasi, kemudian nanti bagaimana menggapai cita-cita sebagai orang perantauan. Jadi hari ini kita ngebahas tentang game itu bisa bermanfaat atau enggak sih. Nah, hari ini kita kedatangan special guest. Jadi hari ini dibersamai oleh saya Lintang Fajar, kemudian di sini ada dosen PAI Pak Lukman. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah Pak. Bagaimana nih Pak, PPKM diperpanjang tetap? Ya, kita kan juga sejak kemarin itu PPKM yang pertama itu kita juga seperti ini, PPKM diperpanjang juga seperti ini kan. Iya, nggak kemana-mana ya Pak? Ya, enggak. Tetap di sini kita rutinan untuk menemani teman-teman yang ada di manapun berada ya. Kemudian we have special guest from mana nih? Dari Wates Kulon Progo. Ada Mas Reza Pratama. Mana Mas Reza? Sehat Mas Reza? Bagaimana Mas Reza? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita ngebahas terkait game ya. Jadi sebenarnya nggak cuma di akhir-akhir di pandemi ini, sebelum pandemi juga anak-anak muda itu mudah banget untuk candu kepada game. Jadi saya nih berdasarkan fakta ya, di 2019 itu ada anak usia remaja itu meninggal karena setelah nonstop 32 jam bermain game tanpa berhenti natap monitor. Kemudian ada juga di waktu Mei 2021 juga ada ini seorang siswi sama, jadi bermain game tak nonstop nggak berhenti sampai dia itu meninggal dirawat di rumah sakit. Gejalanya ya karena sempat ada diagnosa karena terkena mental. Nah, jadi hari ini tuh kita ngebahas bagaimana sudut pandang game dilihat dari perspektif ya Islam, tapi nggak secara hukum atau syariah ya. Jadi nanti kita ngelihat itu bagaimana nanti sebagai muslim kita kan harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di dunia. Jadi seperti dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Bismillahirrahmanirrahim, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap sekecil biji zarah atau biji sawi kebaikan yang kita lakukan di dunia, pasti nanti kita akan mendapat balasannya. Begitu pula ketika kita mendapatkan atau melakukan satu kecil biji zarah sebuah kejahatan atau keburukan, itu juga nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu di akhirat. Nah, itu nanti perkara main game ini suatu kebaikan atau keburukan sih Pak gitu. Cuman sebelum kita masuk ke situ, ini itu kita ada special guest nih dari Kulon Progo Wates. Nah, jadi ini tuh ada Mas Reza Pratama. Sebenarnya pengertian games ini kan luas ya. Jadi ya secara bahasa itu gamers itu orang yang melakukan atau bermain games. Nah, untuk masalah jadi gamers itu harus berapa jam sehari itu nggak harus. Jadi orang udah main games, tapi itu ya kayaknya rutin ya Mas Reza main games ya. Terakhir kuliah ya main game. Main game terakhir ya sampai Ya, sampai sekarang juga game masih kuliah masih main game ya walaupun udah kerja ya. Ya kadang sih. Kadang tapi kayaknya Kadangnya ya kadang. kadang-kadang enggak, seringnya iya ya Mas Reza ya. Seringnya iya. Nah, jadi itu gimana sih, nanti kita juga mau ngobrol nih terkait bagaimana bermain game itu supaya menjadi sesuatu yang bernilai positif. Kalau dari sudut pandang Mas Reza sendiri nih, selama jadi gamers walaupun satu atau dua permainannya dimainkan, itu selama sampai sekarang itu aktif bermain games itu kira-kira apa sih positif negatifnya bermain games?
Kalau positifnya dulu ya, kita bahas positifnya Positif. dulu. Yang pertama itu ya jelas untuk melepas penat gitu kan, melepas penat. Semisal habis kerja, kita habis kuliah gitu kan, skripsi revisi terus gitu kan. Nah itu kadang ngelampiasinya ke game gitu. Hmm. Ya nggak tahu sih bener apa salahnya ya, aku nggak tahu juga sih ngelampiasin ke game itu bener apa salahnya juga kan. Terus kalau negatifnya jelas lupa waktu, kadang kalau ya apalagi ya aku dulu waktu masih kuliah kan ya agak lalai gitu ya kalau ada sampai lupa saya berjam-jam 6 jam juga pernah saya dulu. Aduh. Pokoknya habit banget saya dulu. Gila. Tapi melakukan itu tuh dengan rasa happy ya. Happy dan ikhlas, Bang. Ikhlas. Nah, tapi beriringnya waktu sering bermain games, mulai dari awal kuliah juga masih main game sampai akhirnya sampai sekarang juga main game itu, kira-kira di tahap mana sih Mas? Tadi kan Mas Riza juga mengatakan kalau itu ada hal negatifnya juga, seperti melupakan waktu, terus mungkin kadang lupa makan, lupa tidur, lupa segalanya gitu ya. Nah itu di tahap mana sih sadar atau oh ini kayaknya harus dikurangin atau kayaknya harus ada penyesuaian untuk bermain games dan untuk sesuai untuk manajemen waktunya lah. Atau sampai sekarang ya masih kalau ada waktu los. Oh ya, sebenarnya kalau sekarang sih lebih ke kayak apa sih iseng-iseng berhadiah aja sih, cari-cari waktu luang gitu kan. Kalau pas waktu luang nggak ada ngapa-ngapain ya paling main game gitu kan. Tapi kalau yang sampai seheboh dulu, segila dulu enggak sih, udah enggak sih. Dulu segila apa, Mas? Kalau segilanya kayak apa ya Pak Ya ya? dulu kok nggak Jujur ya apa-apa Pak, kan diceritakan. ya, kalau boleh jujur ya Pak ya, dulu saya pernah main posisi waktu itu lagi ada turnamen Pak, turnamen gitu kan, turnamen games gitu kan. Itu posisi saya 2 hari nggak pulang itu Pak, itu Pak. 2 hari nggak pulang main pokoknya tidur di tempat teman terus gitu main. Latihan itu ya menghadapi turnamen ya. Latihan. Menghadapi turnamen. Itu ada hadiahnya turnamen itu, Mas? Iya Pak, tapi saya nggak menang Pak, jadi nggak dapat hadiah Pak. Jadi iseng-iseng berhadiah yang nggak Ya, dapat hadiah. Ya, iseng-iseng berhadiah, berarti iseng-iseng kegagalan berarti ya Pak ya. Stadinya berapa tahun? Gimana Pak? Stadinya berapa tahun? Oh, kalau stadinya kuliah Pak? Ya. Iya, saya 4,5 Pak. 4,5, berarti kan tidak terlalu telat ya? Iya Pak, alhamdulillah. Yang telat itu kan 7 tahun, itu telat banget. Iya. Yang 4,5 itu masih wajar. Masih wajar. Masih wajar. Berarti di tengah-tengah kegilaan memainkan game itu Anda masih bisa ternyata ya menyelesaikan kewajiban skripsi, menyenangkan orang tua. Skripsi selesai itu kan orang tua senang sekali, Mas. Karena itu tadi ya sudah mulai sadar atau mulai apa nih ketika itu? Waktu itu memang saya sih ya kalau boleh jujur ya, memang sih sebelum skripsi itu memang seneng banget main game gitu kan. Tapi waktu sudah skripsi sih saya pola pikirnya udah kayak udahlah kelarin aja, selesaiin aja ini skripsinya, itu cari kerja udah gitu. Saya dulu gitu Pak mikirnya Pak. Waktu sudah semester akhir gitu Pak. Iya. Artinya kalau mengibaratkan sebuah gelas itu kalau kosong kita ngisinya game ya game gitu. Tetapi kalau memang gelas itu harus diisi mengerjakan skripsi, akhirnya juga terisi oleh mengerjakan skripsi itu. Berarti Anda hebat sekali itu 4,5 tahun dengan main game sampai 6 jam itu masih selesai gitu kan. Apa faktor yang paling mendesak gelas yang berisi game terus kemudian diisi dengan skripsi itu kok mampu memasukkan skripsi harus selesai, itu apa motivasi terbesarnya? Kalau motivasinya sih Pak. Jadi waktu itu kan saya maaf. Setelah saya lulus kan berarti saya lulus bulan April Pak. Kebetulan sebentar lagi habis itu adik saya masuk kuliah gitu loh Pak. Jadi biar gantian aja Pak kalau segi biayanya gitu loh Pak. Kalau kuliah terus lama kan kasihan juga orang tua Pak. Motivasi berbakti kepada orang tua ternyata mampu untuk menghentikan. Paling besar itu sih.